pertempuran yang tak tertandingi telah berakhir. Namun, itu meninggalkan kerusakan yang cukup parah di dataran tengah. Kemakmuran yang sebelumnya telah hilang. Selain itu, seluruh dataran tengah telah dibagi menjadi dua. Jurang sedalam ratusan ribu kaki telah membelahnya menjadi dua bagian. Ngarai yang sangat dalam setinggi ratusan ribu kaki ini akan dinamai Jurang Dua Dewa di masa depan. Tidak ada yang bisa melupakan pertempuran yang mengguncang hari itu. Dengan demikian, dataran tengah menurun kemakmurannya. Untunglah, bencana juga sudah terhenti. Pertempuran yang menentukan itu secara alami berakhir dengan pasukan aliansi menang setelah Hun Tiandi disegel. Meskipun banyak anggota klan Hun telah menjadi lebih kuat setelah Hun Tiandi menerobos ke Doudi, kebanyakan dari mereka telah digunakan oleh Hun Tiandi sebagai tumbal untuk pedang darah sebelum mereka dapat menunjukkan kekuatannya. Orang-orang yang tersisa sedikit terkucilkan. Dihadapkan dengan dikejar oleh tentara aliansi. Mereka tidak melakukan banyak perlawanan dan akhirnya menyerah. Segera setelah pertempuran besar berakhir, pasukan aliansi menyerbu alam Hun untuk pertama kalinya. Namun, adegan yang diharapkan tidak muncul. Setelah memasuki alam Hun, yang bisa mereka lihat hanyalah kemerahan cerah. Seluruh ruang dipenuhi dengan kematian. Hampir tidak ada jejak orang. Tentara aliansi menemukan genangan darah besar 100.000 kaki di tengah-tengah alam Hun. Darah di dalamnya sangat kental. Mayat dan tulang yang sangat padat hadir di kolam darah. Hanya setelah melihat ini barulah tentara aliansi mengerti mengapa alam Hun begitu kosong. Ini karena orang-orang di sini sepertinya telah dilemparkan ke dalam kolam darah ini. Hun Tiandi memang telah mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya. Tipe orang seperti ini menyebabkan hati seseorang menjadi dingin dan ketakutan. Semua orang merasa beruntung bahwa seseorang akhirnya bisa menaklukkan orang gila seperti itu. Beberapa orang yang tersisa di dalam alam Hun juga dibawa pergi. Setelah itu, Gu Yuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menghancurkan tempat persembunyian lama klan Hun ini. Sejak saat itu, yang disebut klan Hun akan lenyap di dataran tengah. Di antara 8 klan kuno, hanya klan Gu, klan Yan, dan klan Lei yang masih ada. Oh, tentu saja orang tidak boleh melupakan klan Xiao, yang garis keturunan Doudi telah diaktifkan sekali lagi karena Xiao Yan sudah menerobos menjadi kelas Doudi. Yang disebut garis keturunan Doudi menguntungkan mereka yang darahnya paling dekat hubungannya dengan Xiao Yan. Efek paling jelas secara alami dirasakan oleh putri Xiao Yan, Xiao Xiao. Dia langsung melonjak dengan keras menuju kelas Dou Sheng bintang 8 saat Xiao Yan mencapai kelas Doudi. Kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi pusing hanya dengan melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat luar biasa, bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika dia langsung melompat menjadi ahli top di benua Douqi. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin, yang telah berlatih selama ribuan tahun, memiliki dorongan untuk muntah darah. Apakah ini manfaat yang dinikmati generasi pertama dari garis keturunan Doudi? Garis keturunan Doudi adalah hal yang tidak normal dan sesat. Jika tidak, bagaimana mungkin mengandalkan kekuatan seseorang untuk merevitalisasi seluruh klan? Bisa dibayangkan bahwa seluruh klan Xiao akan sepenuhnya menikmati manfaat yang dibawa oleh garis keturunan Doudi. Kekuatan mereka akan meningkat pesat di masa depan. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke era yang kuat saat itu. Tentara aliansi secara alami dibubarkan setelah perang besar berakhir. Kecuali ada situasi yang unik, akan sangat sulit untuk perang yang sangat besar terjadi di benua Douqi di masa depan. Ini karena benua saat ini memiliki ahli utama yang menjaga keseimbangan. Dewa Api, Xiao Yan. Sebuah nama yang bergema di setiap sudut benua Douqi dan disembah oleh banyak orang. Di hati banyak orang, itu adalah keberadaan seperti dewa ilahi. Dia menjaga benua Douqi. Tentara aliansi dibubarkan. Namun, aliansi Sky Mansion masih ada. Apalagi aliansi saat ini tidak lagi dipisahkan menjadi berbagai faksi dan sekte. Pada saat ini, mereka dengan jelas memahami bahwa mampu bertahan dalam aliansi ini adalah masalah yang sangat mulia. Kemuliaan itu berasal dari orang yang berdiri di puncak benua Douqi. 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar yang mengguncang bumi. Dataran tengah sekali lagi menjadi makmur.
Banyak sekte dan faksi muncul seperti pucuk setelah hujan. Ini menyebabkan dataran tengah sekali lagi berkembang. Tentu saja, aliansi Skymansion tidak ikut campur dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di dataran tengah. Secara alami tidak ada faksi yang berani memprovokasi penguasa dataran tengah yang tidak perlu dipertanyakan ini. Dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiao Yan hanya menggunakan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita luka dari pertempuran dengan Hun Tiandi. Untungnya, tidak ada gejala sisa yang membekas. Selama 2 tahun ini, Xiao Yan, Sun Er dan Cailin menyelenggarakan pernikahan yang luar biasa megah. Gu Yuan telah mengundang beberapa artis top dunia yang sekarang lagi viral. Tidak lupa, dia juga mengundang beberapa biduan dangdut untuk memeriahkan acara pernikahan anaknya. 7 hari 7 malam tamu undangan asyik bergoyang, melupakan kejadian yang hampir merenggut hidupnya. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan individu yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga janji yang pernah diberikan Xiao Yan kepada kedua wanita itu. Segera setelah pernikahan dan pesta selesai, Xiao Yan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Skymansion ke Yao Lao. Alasannya adalah aliansi Skymansion saat ini tidak perlu lagi didukung olehnya. Yao Lao tidak berdaya menghadapi tingkah Xiao Yan ini. Dia sadar bahwa anak kecil ini berencana menjadi bos tapi lepas tanggung jawab. Namun, dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat memikirkan beban yang harus dipikul Xiao Yan selama ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa sekali lagi mengambil alih sebagai kepala aliansi dan membantu Xiao Yan memikul beban ini. Xiao Yan pergi dengan santai dan riang setelah dibebaskan. Beban ini. Dia benar-benar bisa tanpa beban di dunia ini. Waktu mengalir. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Lebih dari setahun berlalu dengan tenang. 3 sosok duduk di dalam pavilion sekitar 5 km dari kota Beili di bagian timur dataran tengah. Mereka mengangkat mata dan tampak sedikit bersemangat. Liu Qing, apakah dia akan datang? Seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di pavilion. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Lin Yan, sudah bertahun-tahun tapi kamu masih sangat tidak sabar. Seorang pria berpakaian hijau di samping tersenyum tipis dan berbicara dengan cara yang hangat dan sopan. Lin Xiuya, kudengar kau telah mendirikan yagang di kota langit cerah. Liu Qing yang tinggi dan kekar tertawa. Dia saat ini adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Liu. Ada aura kuat yang cukup besar di alisnya. Saya hanya bermain-main. Lin Xiuya tertawa. Ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut. Haha, Lin Xiuya, ini tidak tampak seperti sesuatu yang akan Anda katakan. Tawa yang akrab terdengar di dalam pavilion tepat setelah Lin Xiuya berbicara. Segera setelah itu, sosok muncul di dalam pavilion tanpa peringatan. Sosok itu berbaju hitam. Itu adalah Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya tiba. Kegembiraan melonjak ke wajah ketiganya setelah mereka melihat Xiao Yan muncul. Mereka dengan cepat melangkah maju. Masing-masing melontarkan pukulan ke dada sosok itu. Hehe, saya benar-benar telah menekan Dewa Api. Ini sangat bagus. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tertawa dengan santai setelah melihat teman-teman baik yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun. Dia meraih dengan tangannya. Sepasang kendi anggur muncul di tangannya, berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk. Bagus, aku akan menemanimu hari ini. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Begitu mereka menerima kendi anggur, mengangkat kepala mereka dan menuangkan anggur ke dalam mulut mereka. Keempatnya mabuk dengan gembira di dalam pavilion. Tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali saat menyebar di dalam pavilion. Bulan naik melintasi langit. Lin Yan dan Liu Qing benar-benar mabuk. Mereka berbaring di tanah tanpa mempedulikan citra mereka. Tak satu pun dari mereka yang menggunakan douki untuk memblokir alkohol. Mereka sangat ingin menikmati suasana mabuk ini. Kemana rencanamu selanjutnya?
Wajah Lin Xiuye agak merah saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Aku telah bertahan begitu lama dan sekarang menjadi sedikit lelah, Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke cahaya terang. Saya ingin kembali ke Kekaisaran Jiama. Anda dapat pergi ke aliansi Sky Manshah jika Anda memiliki masalah di masa depan. Saya sudah berbicara dengan mereka. Haha, latar belakang ini sedikit mengejutkan. Sepertinya aku benar-benar telah membuat pilihan yang tepat untuk pergi ke Kekaisaran Jiama bersamamu saat itu. Haha. Xin beralih ke sekte bunga. Karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi, sekte bunga saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi. Namun, beberapa sesepuh dari sekte bunga masih suka tinggal di tempat yang sepi ini. Sosok elegan berdiri di gunung belakang di sekte bunga. Jubah putih bulannya menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Guru, seorang wanita berpakaian biru pucat berdiri di belakang sosok itu dengan lembut berteriak. Yanran, apakah ada sesuatu? Wanita berpakaian putih itu menoleh dan menampakkan wajah cantik dengan penampilan yang elegan. Dia adalah Yun Yun. Nalan Yanran menghela nafas di dalam hatinya saat melihat wajah cantik yang dipenuhi pesona ini. Ada banyak ahli terkenal di benua Douki dan para pemimpin dari berbagai faksi mengungkapkan cinta mereka kepada Yun Yun. Sayangnya, tidak ada yang berhasil membuatnya tertarik. Hatinya menyadari dengan jelas bahwa sangat sulit bagi sosok di dalam hati Yun Yun untuk menghilang. Padahal sosok itu sudah menikah, istrinya 2 pula. Huhu. Xiao Yan telah menyampaikan pesan, kata Nalan Yanran lembut. Yun Yun, yang tadinya setenang air, tiba-tiba berbalik setelah kata-kata Nalan Yanran terdengar. Reaksi ini menyebabkan dia tersenyum pahit. Apa? Suara Yun Yun tanpa sadar sedikit bergetar. Dia bertanya, apakah Anda bersedia kembali ke Kekaisaran Jiama? Nalan Yanran tersenyum sedikit. Senyumnya sedikit masam. Yun Yun kaget. Bagian belakang giginya menggigit bibirnya dengan erat. Mata cantiknya tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Ada satu tempat di sana yang sangat dia rindukan. Tempat itu bukanlah pegunungan awan berkabut. Sebaliknya, itu adalah pegunungan Magical Beast. Xin beralih menuju ke Kekaisaran Jiama, kota Kingsan. Kota Kingsan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih ramai dibandingkan saat itu. Dengan bantuan medan pegunungan Magical Beast, semakin banyak tentara bayaran mulai mendirikan kemah di sini. Alasan melakukan ini bukan hanya karena lebih mudah untuk memasuki pegunungan Magical Beast tetapi juga karena ada sebuah klinik di kota Kingsan. Klinik itu tidak besar. Namun, selama seseorang masih memiliki sisa nafas, itu mungkin untuk membiarkan seseorang keluar dengan cara yang hidup. Tempat ini juga merupakan tempat paling dihormati dari semua orang di kota Kingsan. Area di depan klinik selalu dipenuhi kerumunan orang. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang terluka sementara yang lain terluka karena tergesa-gesa diangkut dari tempat lain. Namun, ada aturan ketat di tempat ini. Seseorang hanya dapat mengambil nomor dan mengantri di tempat ini terlepas dari seberapa hebat status seseorang. Tentu saja, aturan yang agak arogan ini awalnya disambut dengan banyak tawa dingin dan penghinaan. Namun, setelah seorang ahli Dou Huang, yang melanggar aturan, mulai meleleh di depan mata semua orang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, semua orang akhirnya mengerti jenis teknik mengerikan apa yang dilakukan wanita berpakaian putih, yang tampak sangat baik dan polos, telah menyebarkan aura mengancam. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada orang yang berani mengabaikan aturan tempat ini. Ada meja kayu sederhana, bersih dan rapi di dalam klinik. Di belakang meja kayu duduk seorang wanita berpakaian putih. Sinar matahari tersebar dari atap dan menyinari wajahnya, yang memiliki senyuman lembut. Pemandangan indah ini menyebabkan orang yang terluka yang duduk di depannya terpana. Rebus obat menjadi cairan setelah Anda kembali dan letakkan di atas luka Anda. Wanita berpakaian putih itu tersenyum lembut. Dia meletakkan kantong obat dengan lembut di atas meja. Rambut hitamnya terurai seperti air terjun, menyebabkan dia tampak sangat murni dan memikat. Sikap itu menyebabkan orang-orang dengan aura berdarah di atas mereka membuat mereka merasa sedikit malu.
Orang yang terluka mengambil kantong obat dan pergi dengan cara yang terburu-buru. Pikirannya terus mengungkapkan senyum hangat itu. Wanita seperti itu sangat lembut. Hanya dengan melihatnya menyebabkan semua iritasi di dalam hatinya berkurang. Orang yang mengantri di belakang segera bersukacita setelah orang yang terluka di depan pergi. Namun, dia baru saja akan melangkah maju ketika sesosok tiba-tiba melewatinya dari samping dan duduk di kursi di depannya. Anda mencari kematian. Semua orang tercengang sesaat setelah melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang memotong antrian. Setelah itu, mereka semua menjadi sangat marah. Mereka melihat sosok itu dengan aura membunuh. Apakah orang ini mencoba bunuh diri dengan mencari masalah di sini? Tolong antri. Wanita berpakaian putih itu menggeser tubuhnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengatur obat di sampingnya. Suaranya sejuk dan lembut, tampak seperti angin musim semi. Banyak orang di belakang dengan tenang tertawa terbahak-bahak setelah melihat reaksinya ini. Orang ini akan kurang beruntung jika dia tidak pergi. Namun, orang itu, yang sedang duduk di kursi seperti bajingan, tiba-tiba tertawa sementara mereka semua mengejek dengan dingin. Mengingat hubungan kita yang baik, menurutku tidak perlu antri, kan? Bajingan ini, dia benar-benar berani menggodanya. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini yang sepertinya memanfaatkannya. Apakah orang ini benar-benar idiot? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa wanita yang tampaknya lemah ini adalah wanita biasa? Banyak pasang mata mulai mengandung rasa kasihan saat mereka menatap sosok itu. Beberapa orang bahkan mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Tentu saja, secara alami ada banyak orang yang matanya dipenuhi amarah karena orang ini telah menyinggung peri yang tak tersentuh di dalam hati mereka. Sementara orang-orang ini bersiap untuk melihat tragedi terjadi, bagaimanapun, tangan wanita berpakaian putih itu, yang telah menggeser kepalanya untuk mengatur obatnya, tiba-tiba bergetar. Dia terkejut sesaat sebelum wajahnya yang cantik buru-buru berbalik. Segera, wajah familiar yang tersenyum muncul di matanya. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Apakah kamu tidak takut kesepian dengan pergi sendiri? Pria berpakaian hitam itu tertawa pelan. Kata-katanya menyebabkan orang-orang yang marah di belakang tiba-tiba terkejut. Namun, pada saat mereka pulih, suara wanita berpakaian putih ini telah terdengar dengan gaya yang anggun. Itu menyebabkan semua orang menjadi tercengang, tampak seolah-olah mereka disambar petir. Kamu tidak mau menemaniku, jadi aku hanya bisa pergi sendiri. Pria berpakaian hitam itu mengusap kepalanya. Dia menatap mata cerdas yang agak redup dari wanita berpakaian putih itu. Setelah tersenyum pahit sesaat, dia akhirnya bertanya, bagaimana kalau ikut denganku untuk tinggal di kota hutan? Wanita berpakaian putih itu menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ada kelembapan merah muncul di matanya yang cantik. Bibirnya membentuk lengkungan yang hangat dan lembut. Setiap orang yang sedang mengantri merasa hati mereka hancur setelah melihat reaksi dia ini. Mereka segera merasa putus asa. Ibu kota kerajaan Jiama, kota suci Jiama. Hari ini dianggap sebagai hari penting bagi kekaisaran Jiama dan bahkan seluruh wilayah barat laut. Ini karena lelang 2 tahunan aliansi yang akan diadakan di kota suci Jiama. Lelang itu sangat megah. Item yang dilelang juga berada di level puncak. Setiap kali pelelangan diadakan, itu tidak hanya akan menarik berbagai faksi dan ahli dari wilayah barat laut tetapi bahkan orang-orang dari wilayah lain akan datang setelah mendengarnya. Lokasi pelelangan berada di tengah kota suci Jiama. Tempat itu adalah tempat markas besar klan Miteer berada. Sosok manusia yang padat memenuhi area di bawah langit-langit kristal besar setinggi 1000 kaki. Suasana panas yang membara telah membuat pelelangan tetap dalam suasana yang tinggi. Tentu saja, alasan suasana memanas ini tidak sepenuhnya karena barang-barang yang dilelang. Itu juga sangat terkait dengan seseorang. Itu adalah wanita mempesona dengan cheongsam merah. Gaun yang pas memperlihatkan lekuk tubuhnya yang besar dan dewasa dengan cara yang sangat hidup. Setiap kerutan dan senyumannya menunjukkan aura yang matang. Tentu saja, meskipun mereka yang duduk memiliki keinginan terhadap wanita yang menggoda di atas panggung, mereka semua mengerti bahwa wanita ini bukanlah vas bunga yang indah.
Alasan penting mengapa aliansian bisa menjadi begitu kuat di wilayah barat laut adalah karena metode manajemennya. Properti di bawahnya tersebar di seluruh benua barat laut. Selain itu, jaringan informasinya juga dapat dengan jelas menyelidiki semua yang dilakukan seseorang. Meskipun wanita ini tidak memiliki bakat besar dalam hal pelatihan dan hanya mencapai kelas Do Huang dengan mengandalkan pil obat, ada banyak elit Douzong di bawahnya yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk bekerja untuknya. Siapa yang berani menggambarkan dia sebagai vas bunga, mengingat kemampuannya ini? Wanita ini memiliki nama panggilan khusus di wilayah barat laut. Kaisar Wanita Emas. Selain itu, namanya Meiteer Yafei. Yafei memasang ekspresi malas saat dia berdiri di panggung pelelangan dan melihat orang-orang yang telah membayar harga berkali-kali lipat dari nilai objek untuk membelinya. Dia tanpa sadar tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengeluarkan gulungan yang berisi aura kuno dari cincin penyimpanannya. Suaranya yang mematikan dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian, skill petir. Memulai tawaran, 3 miliar. Kata-katanya segera menimbulkan keributan dalam pelelangan. Mata banyak orang menjadi sangat panas. Namun, tidak ada yang tahu penyebab panas ini karena gulungan atau penampilan seksi orangnya. Namun, metode Qi tingkat rendah kelas Tian jelas memiliki bobot yang besar di tempat ini. Oleh karena itu, banyak sekte dan faksi sangat ingin mendapatkannya dan menunjukkan tanda-tanda akan memperjuangkannya. 3 miliar, bolehkah kutawar sedikit lebih murah? Namun, penawaran akan dimulai ketika tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Semua orang tercengang. Mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Siapa yang begitu bodoh? Apakah dia mengira ini adalah pasar? Mencoba menawar. Banyak pasang mata mengikuti suara itu dan bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di barisan depan. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul di kursi yang awalnya kosong pada saat yang tidak diketahui. Yafei di atas panggung juga kaget karena suara yang tiba-tiba terdengar. Mata cantiknya beralih ke kursi. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian yang sangat berharga mengeluarkan suara "bam" saat jatuh ke tanah setelah matanya menatap wajah familiar yang tersenyum. 3 miliar dengan satu orang ditambahkan. Akankah ini cukup? Pemuda berpakaian hitam melihat godaan ekstrim ini, yang telah menjadi lebih dewasa dibandingkan saat itu, dan tertawa. Ekspresi banyak yang tenggelam setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa penjaga di pelelangan sudah dengan cepat mengepung orang itu sambil memasang wajah suram. Setelah itu, mereka mendekati pemuda berpakaian hitam itu. Mereka yakin orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Namun, ketika semua orang bersiap untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan, Yafei di atas panggung melihat mata hitam jernih yang sebanding dengan saat itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Senyum mempesona menyihir langka muncul di wajahnya. Saya bisa mempertimbangkannya. Suaranya bergema di seluruh tempat pelelangan. Setelah itu, tempat lelang yang awalnya mendidih menjadi benar-benar sunyi. Para penjaga itu juga menghentikan langkah kaki mereka. Wajah mereka kusam. Waktu berlalu. Tanpa disadari, lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak pertempuran dua Dou yang mengguncang dunia saat itu. Seiring bertambahnya waktu, banyak jenius baru muncul di benua Dou Qi. Ada aliran ahli baru yang terus-menerus menunjukkan keunggulan mereka, menambahkan beberapa kegembiraan ke benua ini. Dewa Api Xiao yang telah benar-benar memudar dari pandangan semua orang selama dekade ini. Namun, berbagai legenda tentang dirinya terus menyebar. Mereka menjadi semakin dibesar-besarkan saat mereka berpindah dari satu orang ke orang lain. Ini menyebabkan dia sangat dihormati. Kekaisaran Jiama, Kota Wutan. Kota Wutan adalah situs suci di mata banyak warga di Kekaisaran Jiama. Ini karena tempat itu adalah markas besar klan Xiao. Klan Xiao telah menghasilkan ahli yang tak terhitung jumlahnya selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua Dou Qi. Ada tawa anak kecil yang samar-samar dikeluarkan dari manor yang berdiri di tengah kota Wutan. Jika pemandangan seseorang melompati tembok tinggi, orang akan melihat beberapa anak berguling-guling dan bermain-main di dalam halaman.
Tawa mereka terdengar terus-menerus. Seorang pria muda meletakkan tangannya seperti bantal di belakang kepalanya saat dia duduk di kursi batu di halaman. Ada rumput di mulutnya. Matanya tersenyum saat menikmati hangatnya sinar matahari. Di samping pria muda itu ada seorang wanita dengan pakaian hijau pucat. Tangannya yang panjang dan halus sedang memotong buah dengan terampil. Setelah itu, dia dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Wanita itu hendak berdiri setelah melakukan ini ketika sebuah lengan memeluk pinggangnya yang sempit. Dia ditarik ke pelukannya sambil mengeluarkan teriakan indah, Setelah itu, pria itu dengan kejam memajukan bibirnya di wajah wanita itu, menyebabkannya menjadi merah padam. "Heh, Lin Er dan yang lainnya masih di sini?" Wanita berpakaian hijau itu menegur dengan sikap yang manis dan malu. "Tidak apa-apa jika mereka menonton. Kita sudah menjadi pasangan tua." Xiao Yan meringkuk mulutnya dan tertawa. "Ayah, kamu membuli ibu lagi. Aku akan memberitahu Bunda Cailin." Seorang anak laki-laki yang bermartabat dan agak imut tiba-tiba muncul setelah suara Xiao Yan terdengar. Kedua tangannya diletakkan di pinggangnya saat dia berteriak keras memarahinya. "Hihi bocil, kamu benar-benar berani mengancam ayahmu. Ini kukasih uang buat beli permen, beli di tokonya Mang Hai Bodong yang agak jauhan." Xiao Yan memutar matanya. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Melihat ini, tubuh bocah itu segera memancarkan pilar cahaya douki yang sangat kuat. Sayangnya, dia masih tertiup angin saat angin bertiup kencang. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut ke tanah tepat di depan toko yang megah dan luas. "Kamu!" Sun Er tanpa sadar mengetuk Xiao Yan dan menegur saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kedua matanya dan melihat ke langit. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang saat dia dengan lembut berkata, "Aku punya perasaan aneh selama periode waktu ini." "Apa itu?" Sun Er bertanya dengan suara kaget. "Sun Er, apa kau tahu kenapa elit Doudi di benua Douki akhirnya menghilang?" Xiao Yan bertanya. "Mengapa?" Xiao Yan mengembalikan pertanyaan itu dengan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mungkin, mereka telah meninggalkan benua Douki ini. Cahaya redup berkedip di mata Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. "Itu tidak mungkin benar." Sun Er bergumam kaget. Perasaan itu menjadi semakin intens. "Dalam waktu paling lama setengah tahun, saya mungkin akan memiliki jawaban." Xiao Yan memeluk Sun Er dan berkata. Sun Er mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Lengannya, yang terjalin di sekitar pinggang Xiao Yan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ada menara batu yang menjulang tinggi di markas aliansi Sky Menshah di dataran tengah. Ada banyak ahli yang melayang di udara di sekitar menara batu. Mata mereka mengandung panas yang membara saat mereka melihat ke puncak menara batu. Seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk dengan tenang di tempat itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris ini dalam satu dekade. "Dewa Api, Xiao Yan. Apakah menurutmu Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya?" Jukun memandang Xiao Yan sebelum menoleh dan bertanya pada Guiyuan di samping. "Ini, aku juga tidak tahu. Namun, tampaknya inilah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit Doudi di benua Douki ini benar-benar lenyap. Tidak mudah untuk membunuh seseorang pada level itu." Guiyuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jukun menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika itu benar, mereka akan dianggap kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, tiba-tiba terbentuk gelombang fluktuasi misterius saat matahari hendak terbenam. Tak terhitung banyaknya orang yang menahan napas. Mata mereka kaget saat menyaksikan adegan ini. Riak menjadi semakin intens seiring dengan aliran waktu. Pada akhirnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Pilar Ki yang tampaknya telah menembus dunia naik dari atas kepalanya. Akhirnya, tembakan itu melesat ke langit yang jauh di depan semua mata di dataran tengah. Hum. Riak di langit menjadi sangat intens saat pilar Ki ini ditembakkan.
Sesaat kemudian, sebuah terowongan yang berisi cahaya redup sepertinya telah menembus penahan ruang di area ini dan muncul di depan banyak pasang mata. Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat terowongan itu muncul. Ekspresinya muram saat dia melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam terowongan. Origin Qi. Itu adalah Origin Qi yang sudah lenyap dari benua Douqi. Itu juga merupakan hal yang krusial untuk memungkinkan seseorang maju menjadi elit Doudi. Seluruh dunia menjadi sunyi saat ini. Jukun dan Guiyuan melebarkan mulut mereka. Badai besar melanda hati mereka. Ketika terowongan itu muncul, mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka, yang tidak berkembang selama 1000 tahun, sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Peneguk, cegeluk-cegeluk. Mata mereka sangat bersemangat saat mereka melihat terowongan cahaya. Denyut yang sangat kuat muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberitahu mereka bahwa jika mereka memasuki terowongan, mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Xiao Yan menghela nafas panjang. Mata hitam gelap itu, yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi menunjukkan panas yang membara. Darah awalnya yang didinginkan sepertinya mulai mendidih saat ini. Akhir memang juga sebuah permulaan. Senyuman terangkat di sudut mulutnya. Mungkin ini juga merupakan awal yang berbeda. Tamat.